Jejak perempuan di makam pesugihan. Setiap Kamis sore, batu nisan di baris ketiga selalu tampak paling rapi. Bukan karena letaknya dekat pintu, bukan pula karena nama yang terukir lebih penting dari yang lain. Ada tangan-tangan yang rajin datang lebih dulu, menyapu daun, mengelap marmer dengan kain lembab, lalu menyiram tanah secukupnya, tidak lebih, tidak kurang. Tanah itu tak pernah retak, tak pernah amblas, seperti enggan menyimpan apapun. Ratri datang terakhir. Ia berdiri sebentar di luar pagar, mengencangkan ikatan kerudungnya, lalu melangkah masuk. Sepatunya berhenti di jarak yang sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Ia menurunkan bakul kecil berisi bunga, menatanya pelan. Gerakannya hati-hati, seolah khawatir bunyi gesekan kecil bisa membangunkan sesuatu yang sedang tidur. Airnya jangan kebanyakan, bisik ibunya dari belakang. Nada itu bukan menegur, lebih seperti mengingatkan kebiasaan lama. Ratri mengangguk, menutup botol, dan menyekat jari yang basah ke ujung kain. Di sekitar mereka, suara doa berdesir pendek-pendek. Tidak ada yang membaca terlalu keras. Setiap keluarga menjaga jarak suaranya sendiri, seperti pagar tambahan yang tak terlihat. Ratri ikut melafalkan, tapi pikirannya melayang pada satu hal yang selalu membuat dadanya mengencang. Nisan ini berdiri sejak sebelum ia pindah ke desa. Ia tahu nama di batu itu. Ia tahu persis tanggalnya yang tidak pernah ia tahu. Dan entah kenapa tak pernah ditanyakan adalah di mana tubuhnya. Angin lewat menggerakkan pita kecil yang diikatkan seorang pada pagar. Pita itu berwarna pucat, hampir putih. Ratri memandangnya lebih lama dari perlu, lalu memalingkan wajah ketika ibunya menepuk lengannya pelan, tanda bahwa acara telah selesai. Di luar pagar, Pak Lurah berdiri dengan senyum tipis, tangan di belakang. Ia menyapa satu persatu, menyebut nama keluarga dengan lancar. Ketika tiba giliran mereka, ia mengangguk pada nisan, bukan pada Ratri. "Bersih sekali," katanya. "Terima kasih sudah dirawat." Ratri menjawab dengan senyum kecil yang cepat hilang. Ucapan itu selalu sama. Begitu pula jawabannya. Mereka berjalan pulang melewati jalan setapak. Tanah di kiri kanan tampak basah, padahal hujan terakhir turun 2 hari lalu. Ibu Ratri memecah keheningan. "Kalau lewat sini jangan lihat ke arah batas," katanya. "Nanti sore begini, silau." Ratri tahu batas yang dimaksud. Semua orang pun tahu. Sebuah pohon tua berdiri sendirian di sana. Batangnya besar, akarnya menonjol seperti buku-buku jari. Ia tidak menoleh meski ada rasa ingin menggesek tipis di tengkuknya. Di rumah, Ratri menaruh bakul dan mencuci tangan. Air keran mengalir dingin. Ia menggosok lebih lama dari biasanya, sampai kulitnya memucat. Di ruang tengah, ayahnya duduk membaca koran lama. Halaman yang sama seperti kemarin. Ia menandai sesuatu dengan pensil, lalu menghapusnya. Lalu menandai lagi di tempat yang hampir sama. "Kamis ini ramai,"
kata ayah tanpa mengangkat kepala. Seperti biasa, Pak, jawab Ratri. Ayahnya berhenti menandai. Yang penting doanya sampai. Kata sampai itu terdengar seperti barang kiriman. Ratri tidak menjawab. Ia menyiapkan teh, menuang air panas, memperhatikan uap naik dan lenyap. Cangkir-cangkir diletakkan berurutan, rapi, seolah ada aturan tak tertulis tentang jarak. Menjelang maghrib, suara anak-anak berlarian di luar mereda. Ratri pun menutup jendela, lalu membuka lagi sedikit. Dari arah batas ada bau tanah basah yang aneh. Bukan amis, bukan segar. Ia menghirup lalu menahan napas. Bau itu hilang secepat datangnya. Malam turun tanpa upacara. Ratri duduk di kamar, membuka buku catatan lama. Di halaman terakhir, ada daftar pendek yang ia tulis bertahun-tahun lalu. Nama-nama perempuan dengan tanda kecil di sampingnya. Ia menambahkan 1 titik hari ini, lalu menutup buku itu dengan cepat, seolah takut tintanya belum kering. Di luar, seseorang lewat membawa senter. Cahaya menyapu dinding. Berhenti sesaat di jendela, lalu bergerak pergi. Ratri menunggu bunyi langkah menghilang. Jantungnya berdetak lebih cepat, lalu kembali pelan, tapi tidak ke ritme semula. Ia berbaring, memejamkan mata. Dari kejauhan terdengar bunyi air, bukan sungai, lebih seperti sesuatu yang disiram pelan. Ratri membalikkan badan, menekan bantal ke telinga. Bunyi itu berhenti. Yang tersisa hanya kesadaran tipis bahwa nisan di baris ketiga akan kembali bersih besok. Entah siapa yang datang paling pagi. Di batas desa, pohon tua berdiri tanpa bergerak. Akar-akar itu menahan tanah dengan sabar, seperti sudah lama belajar menunggu. Pohon itu tidak pernah disebut dengan nama. Orang-orang cukup mengatakan batas, dan semua paham ke arah mana kepala harus sedikit dimiringkan. Dari kejauhan, ia terlihat seperti pohon lain, besar, tua, menang. Tetapi semakin dekat, ada sesuatu yang tidak pas, seperti gambar yang digeser setengah jengkal dari bingkainya. Ratri pertama kali mendekat bukan karena ingin. Ia hanya mengambil jalan memutar, menghindari rombongan ibu-ibu yang terlalu ramai. Langkahnya melambat dengan sendirinya ketika tanah berubah tekstur, dari keras menjadi lembab, lalu sedikit agak lunak. Seolah sering diinjak, namun tidak pernah benar-benar kering. Ia berhenti beberapa meter sebelum akar terluar. Tidak ada tanda larangan, tidak ada pagar, hanya kebiasaan yang bekerja lebih kuat daripada aturan tertulis. Akar-akar pohon itu menjulur ke segala arah. Sebagian muncul ke permukaan, sebagian hilang ke dalam tanah. Kulit batangnya gelap, tidak berlumut seperti seharusnya pohon setua itu. Ratri mengulurkan tangan, lalu menariknya kembali sebelum menyentuh. Ujung jarinya dingin. Apa yang kamu cari? Ratri tersentak. Bayu berdiri di sisi kiri, membawa karung kecil di pundak. Ia tersenyum, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Ada bekas tanah di kuku-kukunya, dan baunya, bau yang sama dengan yang Ratri cium kemarin sore.
Aku lewat saja, jawab Ratri. Pulang. Bayu mengangguk, mengikuti arah pandang Ratri yang tetap menghindari batang pohon. Jangan lama-lama di sini. Tanahnya suka ambles. Ambles? Ya. Bayu mengangkat bahu, katanya. Ratri menunggu penjelasan yang tidak datang. Bayu menggeser karung di pundaknya, lalu melangkah lebih dekat ke pohon. Seolah jarak itu tidak berarti apa-apa baginya. Ratri menahan napas, memperhatikan telapak kaki Bayu yang menekan tanah lembab itu. Tidak ada yang terjadi, tidak ada bunyi dan tidak ada gerakan. Kamu sering kesini? Tanya Ratri, berusaha terdengar biasa. Kadang, jawab Bayu, kalau perlu. Perlu apa? Bayu menatap akar yang menonjol lalu kembali ke Ratri. Nanti juga tahu sendiri. Jawaban itu membuat Ratri kesal, tapi ia tidak menanggapi. Ia melangkah mundur setengah langkah, angin bergerak pelan, membawa bau tanah basah yang lebih kuat. Dari bawah akar terdengar bunyi kecil seperti gesekan kayu dengan kain. Ratri memalingkan wajah. Aku pulang dulu. Bayu mengangguk. Hati-hati, jangan lewat sini malam-malam. Kenapa? Bayu tersenyum tipis. Kalau malam, Bata suka lupa dirinya. Ratri berjalan cepat, tidak menoleh lagi. Ia baru menyadari tangannya gemetar ketika sudah jauh. Di rumah, ibunya sedang menyiangi sayur. Pisau bergerak teratur, memotong tanpa ragu. Kamu lewat mana? Tanya ibu. Jalan belakang, jawab Ratri. Ibunya berhenti memotong. Besok jangan lewat sana lagi. Kenapa? Ratri mengulang pertanyaan yang sama. Ibunya melanjutkan pekerjaannya. Banyak nyamuk. Jawaban itu terasa seperti pintu yang ditutup pelan. Ratri membawa sayur ke dapur, mencuci di bawah air mengalir. Di sela suara air, ia mendengar sesuatu. Bukan suara, lebih seperti tekanan di telinga, seperti ketika turun dari tempat yang tinggi. Malamnya, Ratri bermimpi singkat. Ia berdiri di depan pohon itu sendirian. Akar-akar bergerak pelan, bukan seperti ular, lebih seperti dada yang naik turun saat bernapas. Dari sela tanah, ada bisikan yang tidak membentuk kata, tapi terasa akrab, seperti nama yang hampir diingat. Ia terbangun dengan keringat dingin. Jam dinding menunjukkan waktu yang ganjil, bukan tengah malam, bukan pagi. Dari jendela, batas desa tidak terlihat, tapi Ratri tahu pohon itu ada di sana, berdiri dengan sabar. Di halaman tanah tampak seperti lebih gelap dari biasanya, seolah semalam ada sesuatu yang disiram terlalu lama. Tahlilan malam itu tidak ramai, tapi juga tidak sepi. Orang-orang datang tepat waktu, duduk di tikar yang sama, memilih tempat yang sama. Ratri memperhatikan kebiasaan kecil itu seperti seseorang menghitung kancing pada baju lama. Bukan karena penting, melainkan karena tangan perlu sesuatu untuk dikerjakan. Ibu-ibu menyusun piring. Bapak-bapak menyalakan rokok tanpa benar-benar menghisapnya. Asap menggantung sebentar, lalu lenyap. Ratri duduk di barisan belakang. Ia membawa buku doa tipis yang sampulnya mulai terkelupas. Ketika halaman dibuka, ada bekas lipatan di sudut tertentu, seperti penanda yang selalu kembali ke tempat itu.
Ia merapikan lipatan itu dengan ibu jari, lalu berhenti, tidak diluruskan sepenuhnya. Pemimpin doa berdehem, suaranya rendah, terlatih. Bacaan dimulai, serempak, rapi. Ratri pun mengikuti, tapi ada momen singkat ketika kata-kata terasa meleset dari lidahnya. Bukan salah sebut, lebih seperti terseret ke arah lain. Ia mengulang pelan, mengejar ketertinggalan. Nafasnya pendek. Di sela-sela bacaan, ia mendengar bunyi kecil dari luar rumah, seperti air menetes di genteng, padahal malam kering. Ratri menoleh ke jendela yang tertutup setengah. Tirainya bergerak sedikit lalu diam. Ia menunduk kembali, memaksa diri mengikuti irama. Pelan-pelan, bisik ibunya tanpa menoleh. Jangan diburu. Ratri mengangguk. Ia memperlambat, namun ketika doa sampai pada bagian yang ia kenal betul, bagian yang selalu membuat dadanya hangat, rasa itu tidak datang. Yang ada justru tekanan di belakang mata, seperti membaca di bawah cahaya yang salah. Kata-kata terasa berat, jatuh sebelum sampai. Seseorang di barisan depan batuk, seorang lain berhenti sejenak lalu melanjutkan. Tidak ada yang tampak terganggu. Ratri menelan ludah, ia mencoba mengingat wajah orang yang didoakan. Nama itu muncul jelas, tapi bayangannya kabur, seperti foto yang selalu sering dijemur matahari. Selesai doa, piring beredar. Ratri mengambil satu, memegangnya lama sebelum meletakkan kue. Jarinya menyentuh pinggir piring yang hangat. Hangatnya tidak wajar untuk makanan yang sudah lama disiapkan. Ia menarik tangan cepat-cepat. Di teras, Pak Lurah berbincang dengan ayahnya. Suaranya rendah. Potongan-potongan kalimat yang tidak menyatu. Ratri pun mendengar satu kata yang berulang. Alamat. Ia tidak tahu konteksnya, tapi kata itu menempel. Alamat? Tanya Ratri pada ibunya saat mereka membereskan tikar. Ibunya mengangkat bahu. Banyak urusan pakai alamat. Ratri tidak bertanya lagi. Ia keluar sebentar, menghirup udara malam. Bau tanah basah menyusup, tipis dari kejauhan. Batas desa tidak terlihat, tapi Ratri merasakan arah itu seperti magnet lemah. Ia memejamkan mata. Ada sensasi singkat seolah bacaan tadi belum selesai dan menggantung. Bayu muncul dari gelap, membawa 2 gelas teh. Ia menyerahkan satu tanpa bicara. Teh itu pahit, lebih pahit dari biasanya. Kamu juga dengar? Tanya Bayu. Dengar apa? Bayu menatap ke arah yang sama dengan Ratri. Kadang doa itu nyasar. Ratri menoleh cepat. Maksudmu? Bayu mengangkat gelas, menyesap. Kalau alamatnya tidak jelas. Ratri menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Ia mengingat lipatan di bukunya, bekas-bekas kecil yang tak pernah ia perbaiki. Kalau nyasar, apa yang terjadi? Biasanya ada yang menjawab, kata Bayu, bukan yang kita panggil. Mereka berdiri dalam diam. Dari dalam rumah, tawa pendek terdengar, lalu reda. Ratri menghabiskan tehnya, merasakan pahit itu tinggal di lidah. Malam itu ia membuka buku catatan. Daftar nama menatapnya seperti deretan pintu tertutup. Ia menambahkan satu garis kecil di samping salah satu nama. Bukan tanda selesai, hanya penanda lain. Tangannya ragu, lalu berhenti. Sebelum tidur, Ratri berdoa sendiri, tidak keras, tidak lengkap. Ia memilih kata-kata sederhana, memeriksa setiap kalimat seperti alamat yang ditulis ulang. Dan di tengah doa,
Ada jeda yang panjang. Ia merasa ada sesuatu yang menunggu di jeda itu. Sabar, tidak mendesak. Ia menyelesaikan doa dengan cepat. Ketika lampu dimatikan, gelap datang terlalu utuh. Di luar, bunyi air menetes terdengar lagi, lebih dekat kali ini, lalu berhenti. Ratri pun membuka mata, menatap langit-langit. Ia berpikir tentang alamat, tentang lipatan, tentang batas yang lupa dirinya batas. Di suatu tempat yang tidak ia lihat, sesuatu menerima sesuatu yang lain, atau setidaknya itulah perasaan yang tertinggal ketika akhirnya ia terlelap. Pagi membawa kabar kecil yang beredar, lebih cepat dari bunyi lesung. Bukan berita, lebih seperti catatan kaki yang saling dipinjamkan. Di warung kopi, seseorang menyebut panen Pak Joyo yang tiba-tiba membaik. Di halaman rumah, ibu-ibu menyinggung dagangan Bu Raras yang laku meski rasanya tak berubah. Tidak ada yang mengaitkan, tidak ada yang menunjuk. Semua kalimat berhenti sebelum kata. Kenapa? Ratri mengantar ibunya ke rumah Bu Raras, membawa piring kosong yang dibungkus kain. Di teras, Bu Raras menyambut dengan senyum yang terlalu siap. Matanya cekung, tapi ada kilap yang belum pernah Ratri lihat sebelumnya. Bukan bahagia, lebih seperti lega yang belum percaya diri. Masuk, kata Bu Raras cepat. Jangan lama-lama di luar. Di ruang tengah, kipas angin berputar tanpa suara. Ratri duduk, merasakan lantai dingin di telapak kaki. Ia menangkap bau samar, tanah basah bercampur bunga kering. Bu Raras menyuguhkan air putih, gelasnya berkeringat, padahal udara tidak panas. Doanya kemarin ramai, kata Bu Raras seolah bicara pada kipas. Bagus, Ibu Ratri mengangguk. Yang penting niat. Bu Raras tertawa kecil, terlalu singkat. Niat itu urusan dalam, yang penting tertib. Kata tertib meluncur seperti kunci. Ratri menatap gelasnya. Di permukaan air, pantulan lampu bergetar. Ia teringat lipatan di buku doa, alamat yang diperbaiki setengah-setengah. Saat mereka pamit, Bu Raras menahan lengan Ratri. Sentuhannya dingin. Kalau lewat batas, jangan sendirian ya. Sekarang-sekarang ini tanah suka berubah. Ratri mengangguk, tidak yakin apa yang dijanjikan kalimat itu. Siangnya, Pak Lurah mengundang beberapa orang ke balai. Undangan tidak tertulis, pesan disampaikan dari mulut ke mulut. Ratri ikut ayahnya, duduk di bangku belakang. Balai itu bau kayu tua yang bercampur dengan kapur. Di dinding, foto lama tergantung miring. Pak Lurah berbicara pelan, memilih kata seperti memilih paku. Ia tidak menyebut pohon, ia menyebut penjaga. Tidak menyebut kesepakatan, ia menyebut keseimbangan. Kalimatnya penuh jeda, memberi ruang bagi pendengar untuk mengisi sendiri. Kita ini hidup berdampingan. Ada yang menjaga kita, dan ada yang kita jaga. Seseorang berdehem, yang lain mengangguk cepat. Ratri memperhatikan tangan-tangan yang terlipat di pangkuan, jari-jari yang saling mengunci. Tidak ada yang mencatat, tidak ada yang meminta ditulis. Kalau ada yang bertanya, jawab secukupnya. Tidak semua hal perlu terang. Ratri menoleh ke ayahnya. Ayahnya tidak menatap Pak Lurah. Pensilnya bergerak di kertas kosong, membuat garis pendek lalu berhenti, tidak membentuk apa-apa. Usai pertemuan, Bayu menunggu di luar. Ia menyalakan rokok lalu mematikannya sebelum diisap. Kamu dengar? Tanya Bayu. Dengar apa? Yang diucapkan.
Ratri ingin membantah, tapi mulutnya kering. Kenapa tidak ditulis? Bayu tersenyum setengah. Kalau ditulis bisa dibaca ulang, orang jadi berani memperbaiki. Mereka berjalan beriringan, angin membawa bau tanah lagi, kali ini lebih kuat. Dari kejauhan batas desa tampak seperti garis yang digambar ulang. Sore itu, Ratri menemukan ibunya di dapur. Memeriksa beras, ia mengangkat segenggam, menimbang dengan telapak, lalu menuangkannya kembali. Cukup, katanya entah pada siapa. Bu, Ratri memulai lalu berhenti. Kata-kata yang ingin ia ucapkan terasa seperti janji yang belum jelas ujungnya. Ibunya menoleh. Jangan terlalu banyak tahu, katanya lembut. Tahu itu berat. Malam datang dengan sunyi yang rapi. Ratri membuka buku doanya, menemukan lipatan-lipatan lama. Ia merapikannya satu persatu, lalu berhenti di halaman tertentu. Di sana ada noda kecil, bukan air, bukan tinta. Ia menggosoknya pelan. Noda itu tidak hilang. Dari luar terdengar langkah Bayu memanggil pelan. Kalau kamu ingin lihat, sekarang. Lihat apa? Yang tidak pernah ditulis. Ratri berdiri terlalu cepat, kepalanya berdenyut. Ia meraih selendang, mengikuti Bayu keluar. Mereka berjalan tanpa bicara. Batas desa mendekat, pohon tua berdiri dengan sabar. Ratri berhenti sebelum akar. Bayu melangkah setengah langkah lebih maju. Tidak lama, katanya. Cukup dengar. Udara di sekitar akar terasa tebal. Tidak ada suara, tapi Ratri merasakan tekanan halus, seperti telinga yang diajak mendengar sesuatu yang belum berupa bunyi. Di sela tanah ada getar kecil, bukan gerak, lebih seperti persetujuan. Ratri mundur. Aku tidak janji apa-apa, katanya. Bayu menoleh. Janji itu tidak selalu diminta. Mereka kembali tanpa menoleh. Di rumah, Ratri duduk lama di tepi ranjang. Ia menulis satu kalimat di buku catatan, lalu mencoretnya sampai tak terbaca. Yang tersisa hanya bekas tekanannya. Di luar, batas desa senyap. Pohon tua menahan tanah seperti biasa. Tidak ada yang ditulis malam itu. Dan justru karena itu, sesuatu terasa telah disepakati. Nama itu disebut pertama kali di warung, dengan suara yang terlalu pelan untuk disebut kabar. Sari belum kelihatan, kata seseorang sambil mengaduk kopi. Sendok berdenting satu kali, lalu berhenti. Tidak ada yang menoleh. Kalimat itu dibiarkan menggantung seperti asap yang enggan pecah. Ratri mendengarnya saat membeli gula. Ia pura-pura sibuk menghitung kembalian, menunggu lanjutan yang tidak datang. Orang-orang beralih ke topik lain. Harga cabai, hujan yang telat, seolah nama tadi hanya selip lidah. Sore, Ibu Ratri menyuruhnya mengantar piring ke rumah Sari. Piring itu kosong, dibungkus kain bersih. Ratri berdiri lama di depan pagar bambu, mengetuk sekali, lalu dua kali. Tidak ada jawaban. Ayam-ayam berkeliaran di halaman. Tanahnya lembab, berjejak. Pintu tidak terkunci, namun Ratri tidak masuk. Ia malah menaruh piring di bangku, rapi, lalu pergi. Di jalan pulang, ia bertemu Bayu. Wajah Bayu lebih pucat dari biasanya. Kamu ke rumah Sari? Tanya Bayu tanpa basa-basi. Pintu terbuka, jawab Ratri, tapi orangnya tidak ada. Bayu mengangguk seolah sudah tahu. Jangan cerita ke siapa-siapa dulu. Kenapa? Bayu menatap tanah. Biar tidak ramai. Kata ramai terdengar seperti ancaman halus.
Ratri tidak membalas. Mereka berjalan berdampingan. Jarak di antara mereka diukur dengan langkah yang sengaja dipendekkan. Malam itu tahlilan kembali digelar, tikar dibentang, piring beredar. Nama yang disebut bukan Sari. Nama yang disebut selalu nama lama. Nama-nama yang sudah punya batu, sudah punya baris. Ratri membaca doa dengan bibir kaku. Di sela bacaan ia mencari-cari bukan nama Sari, tapi kekosongan di antara kata-kata. Ada jeda yang terasa lebih panjang dari seharusnya. Setelah doa, Ratri mendengar ibu-ibu berbisik di dapur. Anaknya Bu Karmi juga belum pulang. Kata satu, kemarin sore masih di sungai. Jawab yang lain. Bisikan itu patah ketika seseorang masuk. Gelas-gelas berdenting, tawa kecil dipaksakan. Di rumah ayah Ratri duduk lebih lama dari biasanya. Ia menghapus garis di kertas lalu menggambar ulang, tepat di tempat yang sama. Kalau ada yang bertanya, jawab singkat. Ratri menatap ayahnya. Tentang apa? Ayahnya mengangkat bahu. Apa saja? Ratri mengangguk, merasa kalimat itu seperti pintu yang dikunci dari dalam. Keesokan harinya seorang gadis lain tidak datang ke pasar, namanya tidak disebut. Orang-orang menyebutnya yang rumahnya dekat sawah. Ratri lewat rumah itu, melihat kain dijemur, basah tanpa orang. Seekor kucing duduk di ambang menunggu. Di batas desa, tanah terlihat lebih gelap. Jejak kaki kecil berhenti di dekat akar, lalu menghilang. Ratri berdiri jauh, menghitung napasnya sendiri. Ia ingat perkataan Bayu, kalau perlu, kata itu kini terdengar lain. Sorenya Pak Lurah berkeliling. Ia berbicara dengan nada menenangkan, menepuk bahu, menyebut cuaca. Jangan panik, katanya pada beberapa orang. Nanti pulang sendiri. Kata sendiri terdengar ganjil. Ratri melihat ibu-ibu mengangguk cepat, seolah mengangguk lebih mudah daripada bertanya. Malam itu Ratri membuka buku catatannya. Daftar nama bertambah. Ia menulis pelan, berhenti di setiap huruf. Seolah tulisan itu bisa mendengar. Di samping satu nama, ia menaruh tanda yang berbeda. Bukan titik, bukan garis. Tangannya bergetar. Ia menutup buku sebelum tintanya kering. Bayu datang lebih larut. Ia berdiri di bawah jendela, tidak memanggil. Ratri membuka daun jendela sedikit. Ada apa? Bisiknya. Kita tidak boleh bicara lama, kata Bayu. Ada yang salah. Sejak kapan benar? Ratri membalas lalu menyesal. Bayu tersenyum tipis. Besok, kata Bayu, jangan ikut apapun. Apapun apa? Kalau ada yang mengajak ke batas, kalau ada yang bilang ini demi kebaikan. Ratri menelan ludah. Kamu ikut? Bayu tidak langsung menjawab. Dari kejauhan terdengar bunyi air disiram. Aku sudah terlalu dekat, katanya. Ratri menutup jendela. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lutut. Di luar, bunyi itu berhenti. Sunyi datang seperti kain tebal. Pagi berikutnya, sebuah sandal ditemukan di pinggir sungai. Orang-orang berkumpul menatap tanpa menyentuh. Sandal itu milik Sari. Ada yang mengangkatnya dengan ujung kayu lalu meletakkannya kembali, seolah barang itu bisa merasa tersinggung. Dia suka berenang, kata seseorang. Tidak ada yang membantah, tidak ada yang setuju. Ratri berdiri di belakang, merasakan dingin merayap dari tanah ke telapak kakinya. Ia ingin berteriak, menyebut nama, merobek keheningan. Yang keluar hanya napas pendek. Sore, makam di baris ketiga kembali dibersihkan. Bunga ditata, air disiram secukupnya. Ratri memperhatikan tanah yang tetap rata, tidak ada yang berubah.
Di batas desa, pohon tua berdiri seperti biasa. Akar-akar itu menahan tanah dengan sabar. Ratri merasa ada daftar lain yang sedang disusun, bukan di bukunya. Ia pulang dengan langkah cepat, membawa perasaan bahwa perempuan-perempuan itu tidak pergi. Mereka hanya berhenti pulang. Rapat kecil itu tidak pernah disebut rapat. Orang-orang datang satu persatu ke rumah Pak Lurah, menanggalkan alas kaki di tempat yang sama, menyapa dengan kalimat yang sama. Ratri melihatnya dari kejauhan saat mengantar nasi. Wajah-wajah itu akrab, tapi cara mereka berjalan berbeda. Langkah dipendekkan, bahu sedikit condong ke dalam, seperti sedang membawa barang rapuh. Di ruang tamu, pintu ditutup setengah, suara-suara di dalam rendah, tertahan. Ratri menaruh rantang di meja dapur. Ibunya menutup kainnya dengan gerakan cepat. "Pulang dulu," kata ibu. "Nanti biar ibu yang ambil." Ratri mengangguk. Ia keluar tanpa menoleh. Di halaman ia berhenti sebentar, memperhatikan bayangannya sendiri di tanah. Matahari siang membuat bayangan itu pendek, seolah tidak mau ikut jauh. Di jalan ia bertemu Bu Karmi. Perempuan itu membawa kantong plastik kosong. Jalannya pelan, wajahnya kering seperti lupa cara berkedip. "Kamu lihat anakku?" tanya Bu Karmi tiba-tiba. Ratri menggeleng. Bu Karmi mengangguk sendiri, seperti jawaban itu sudah ia siapkan. Dia mungkin ikut temannya. Anak-anak sekarang memang begitu. Kalimat itu tidak meminta diyakini, ia hanya ingin diucapkan. Sore, Bayu datang dengan wajah muram. Mereka duduk di bangku luar, jarak aman, mereka berkumpul. Katanya singkat. "Siapa yang keluarganya dapat banyak belakangan ini?" Bayu mengusap tengkuk. "Dagangan lancar, panen bagus, utang lunas." Ratri memandang tangan Bayu, ada bekas tanah di sela kuku. "Dan yang hilang?" Bayu menarik napas. "Selalu dekat dengan mereka." Kata dekat mengendap. Ratri teringat piring yang diantar, pintu terbuka, gelas berkeringat. "Mereka tahu?" tanyanya. Bayu tidak langsung menjawab. "Mereka tahu secukupnya." Malam turun. Dari rumah Pak Lurah lampu menyala lebih lama dari biasanya. Ratri mendengar suara kursi digeser, pintu dibuka tutup. Ketika ayahnya pulang, bajunya berbau tanah. Ia mencuci tangan lama sekali, sampai kulitnya memucat. "Ayah?" Ratri memanggil pelan. Ayahnya menoleh. "Jangan ikut campur." "Itu bukan jawabanku." Ayahnya menghela napas. "Ini bukan urusan satu orang." "Justru karena itu." Ayahnya menatap Ratri lama, lalu berkata pelan, "Kita menjaga agar tidak lebih banyak yang hilang." Ratri merasakan dingin di perutnya. "Dengan cara apa?" Ayahnya menggeleng. "Kamu tidak perlu tahu." Di dapur ibunya menyendok nasi tanpa suara. Gerakannya teratur seperti ritual kecil. "Makan," katanya, "jangan banyak pikiran." Ratri makan tanpa rasa. Di luar bunyi serangga berhenti sejenak lalu kembali. Ia menatap jam dinding. Jarum bergerak tapi terasa ragu. Malam itu Ratri keluar diam-diam. Ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju batas. Tidak sendirian, ia merasakan langkah lain di belakang. Menjaga jarak. Bayu muncul di sisi kanan, tidak kaget. "Jangan dekat-dekat," bisik Bayu. "Aku hanya ingin lihat." Melihat itu juga ikut. Mereka berhenti di jarak yang sama seperti dulu. Dari balik akar terdengar bisikan, tidak jelas, tidak memanggil nama. Lebih seperti hitungan yang dilafalkan tanpa suara. Ratri merinding. Bayu menutup mata.
Mereka bilang ini perlu, katanya. Katanya supaya yang lain aman. Siapa yang bilang? Bayu membuka mata. Yang tinggal di bawah. Ratri mundur setengah langkah. Tanah menahan, lembab. Ia teringat Bu Karmi, piring kosong, sandal di sungai, dan keluarga-keluarga itu. Mereka setuju, kata Bayu. Tidak semuanya, tapi cukup. Angin bergerak membawa bau bunga kering. Ratri merasa sesuatu menilai jarak mereka. Menghitung napas, ia memalingkan wajah menahan dorongan untuk berlari. Kembali ke rumah, Ratri menemukan ibunya duduk di gelap. Kamu kemana? Tanya ibu. Keluar sebentar. Ibunya mengangguk seolah jawaban itu cukup. Besok ada selamatan kecil. Datang saja. Untuk apa? Ibunya menatap lantai. Untuk keseimbangan. Ratri tertawa pendek tanpa suara. Ia masuk ke kamar, membuka buku catatan. Ia menulis satu kalimat lalu menghapusnya. Yang tersisa hanya bekas tekanannya lagi, semakin dalam. Dari luar, dari arah batas terdengar bunyi seperti tanah disiram, lebih lama dari biasanya. Ratri menutup telinga, tapi perasaan itu tidak hilang. Ia sadar ada kesepakatan yang bekerja tanpa tinta, tanpa tanda tangan, dan di dalamnya keluarga-keluarga saling mengunci, bukan untuk melindungi, melainkan agar tidak ada yang berani membuka kunci lebih dulu. Selamatan itu disebut kecil, tapi halaman Pak Lurah penuh, tikar dikelar rapi, piring disusun dengan jarak yang sama. Nasi dibagi tanpa sisa. Ratri duduk di tepi memperhatikan tangan-tangan yang bergerak terlatih. Tidak ada yang terlihat terburu-buru, namun semua seperti mengikuti jam yang tidak tergantung di dinding. Pemimpin doa datang terlambat. Ia minta maaf singkat lalu duduk. Bacaan pun dimulai. Ratri mengikuti, menahan diri agar tidak mempercepat. Di tengah doa, seorang anak menangis. Ibunya menepuk punggungnya terlalu keras. Tangis berhenti mendadak seperti diputus. Ratri merasakan tekanan di pelipis. Ia mengintip jam tangan Bayu yang duduk 2 baris di depan. Jarumnya bergerak, lalu seakan tersendat sepersekian detik. Ia berkedip, memastikan jarum kembali normal. Ratri menunduk, menyembunyikan kegelisahan. Saat doa hampir selesai, pemimpin doa berhenti sejenak. Ia mengulang satu kalimat, lalu mengulang lagi. Dengan urutan kata yang berbeda, orang-orang mengikuti tanpa bertanya. Ratri merasakan sesuatu meleset. Bukan bacaan, melainkan jarak antar napas. Ia menghitung dalam hati, hitungannya tidak bertemu. Selesai doa, piring beredar. Bu Raras menjatuhkan sendok. Bunyi itu nyaring, memecah udara. Semua menoleh lalu berpaling cepat. Bu Raras memungut sendok, tangannya gemetar. Ia tertawa terlalu lama. Licin, katanya. Pak Lurah berdiri. Cukup, ucapnya. Kita selesai. Tidak ada penutup. Orang-orang bangkit, melipat tikar, menyusun kursi. Ratri berdiri, kakinya terasa ringan seolah tanah mengurangi pegangannya. Bayu mendekat. Ini tidak rapi, bisik Bayu. Ada yang keliru. Apa? Ratri bertanya. Waktunya, kata Bayu. Dan orangnya. Ratri menoleh ke arah Bu Karmi. Perempuan itu duduk sendiri memeluk tas kain. Matanya kosong menatap lantai. Dia tidak seharusnya di sini, lanjut Bayu. Bukan hari ini. Angin bergerak. Bau tanah basah datang lebih tajam dari arah batas. Terdengar bunyi yang sama, air disiram, tapi kali ini terlalu dekat seolah halaman ikut disertakan. Malamnya desa tidak tidur nyenyak. Anjing menyala tanpa sasaran. Lampu-lampu menyala, lalu padam, lalu menyala lagi. Ratri terbangun dengan dada sesak. Jam dinding menunjukkan waktu ganjil. Ia mendengar langkah di luar. Bukan satu, lebih dari 2, berjalan cepat lalu berhenti. Bayu mengetuk jendela. Jangan keluar. Apapun yang kamu dengar.
Ada apa? Hitungan meleset. Di luar, suara orang berdebat pelan. Nama Bu Raras disebut, nama Pak Joyo. Kata janji muncul, lalu ditelan sunyi. Ratri menempelkan telinga ke dinding. Ada bunyi lain, rendah, bergetar. Bukan suara manusia. Kalau kita tidak bereskan, yang diambil bukan yang kita kira. Siapa? Bayu menelan ludah. Yang paling dekat. Subuh datang terlambat. Ketika cahaya akhirnya menyelinap, kabar menyebar tanpa mulut. Bu Raras ditemukan pingsan di dapur. Lantai basah oleh air dan sesuatu yang lebih gelap. Ia hidup tapi tidak bicara. Tatapannya tertinggal di sudut ruangan, seperti menghitung sesuatu yang tidak terlihat. Di batas desa, tanah runtuh sedikit. Akar-akar pohon muncul lebih banyak dari kemarin. Jejak kaki terlihat kacau. Ada yang datang, ada yang pergi, ada yang berhenti. Pak Lurah memanggil orang-orang, wajahnya pucat. Kita harus rapi, katanya, tidak boleh salah lagi. Ratri berdiri di belakang, tangan dingin. Ia menyadari sesuatu. Kesepakatan itu tidak sekedar meminta, ia menilai, dan ketika hitungan meleset, ia memperbaiki dengan caranya sendiri. Sorenya Bayu datang dengan kabar terakhir hari itu. Malam Selasa Kliwon, mereka mempercepat. Ratri menatap batas desa yang semakin gelap. Ia merasa jarak antara doa dan alamatnya semakin pendek. Terlalu pendek untuk diperbaiki. Sejak kabar itu beredar, orang-orang mulai memilih jalur berbeda untuk hal-hal kecil. Ke sumur lewat belakang, ke warung memutar, sapaan dipersingkat, senyum ditahan, seperti ada garis tipis yang digambar ulang setiap pagi. Dan semua orang tahu kemana tidak boleh melangkah meski ada yang tidak menunjuk. Ratri bangun dengan rasa pahit di lidah. Ibunya sudah di dapur menanak nasi dengan api kecil. Uap naik lurus, tidak berbelok. Hari ini jangan keluar, kata ibunya tanpa menoleh. Kalau bisa. Ratri mengangguk lalu tetap meraih sandal. Ia menunggu sampai ibunya masuk kamar, baru melangkah keluar. Di halaman tanah tampak basah padahal matahari sudah naik. Ada bekas kaki yang tidak ia kenal, arahnya menuju batas. Di jalan, Bu Karmi duduk di beranda rumahnya. Rambutnya terikat asal, matanya cekung. Mereka bilang doanya sudah dikirim, katanya tiba-tiba ketika Ratri lewat. Suaranya datar seperti membaca daftar belanja. Untuk siapa? Tanya Ratri. Bu Karmi tersenyum, senyum yang tidak selesai. Katanya, supaya kembali. Ratri ingin bertanya apa yang kembali, yang keluar hanya anggukan kecil. Ia melanjutkan langkah, membawa perasaan bahwa kalimat itu bukanlah permintaan, melainkan laporan. Di balai beberapa orang berkumpul lagi, tidak duduk rapi kali ini, ada yang berdiri, ada yang mundar-mandir. Pak Lurah memegang tasbih, memutarnya cepat. Kita ulang, katanya. Dengan urutan yang benar. Urutan apa? Seseorang menyela. Pak Lurah menatapnya lama. Yang lama. Ratri memperhatikan wajah-wajah itu. Ada takut, ada lega. Ada yang berkilar seperti menunggu hasil. Bayu berdiri di dekat pintu, matanya menyapu ruangan. Berhenti sebentar pada Ratri. Ia menggeleng pelan. Doa dimulai tanpa aba-aba, suara-suara naik, saling menimpa. Ratri ikut duduk di belakang, membaca dengan jarak. Di tengah bacaan, ia merasakan tarikan yang halus, seperti kalimatnya ditarik
dari ujung lidah. Ia berhenti. Tarikan itu berlanjut, lalu menghilang. Ketika ia mencoba melanjutkan, kata-katanya terdengar asing di telinganya sendiri. Seseorang terisak, yang lain menegur dengan sentuhan singkat. "Fokus," bisik suara dari depan. Ratri menutup buku doanya. Ia berdiri perlahan melangkah keluar. Udara di luar terasa lebih dingin, tapi juga lebih ringan. Di kejauhan, batas desa memanggil tanpa sunyi. Bayu menyusul. "Jangan ikut," katanya cepat. "Doa-doa itu berbalik." Ratri menyelesaikan. Bayu menelan ludah. Mereka tidak sadar. Mereka pikir ini mengikat dari luar, padahal dari dalam, kata Ratri. Ia merasakan kalimat itu menemukan tempatnya sendiri. Suatu sore, rumah Bu Raras ramai. Orang-orang datang membawa piring, membawa kata-kata kosong. Bu Raras duduk di sudut, menatap dinding. Setiap kali ada yang menyebut namanya, ia berkedip cepat, lalu memalingkan wajah. Ratri melihat bekas goresan di lantai, bukan darah, hanya air yang mengering membentuk garis. Malam menjelang, Bayu berdiri di batas dengan ragu. "Aku tidak akan lama," katanya. "Jangan," Ratri menahan. "Mereka mempercepat." "Aku harus pastikan," jawab Bayu. "Kalau tidak, mereka akan pakai orang lain." "Siapa?" Bayu tidak menjawab. Ia melangkah mendekat, berhenti di jarak yang sama seperti sebelumnya. Akar-akar itu tampak lebih keluar dari tanah. Udara menekan, lembut namun tegas. Ratri merasakan hitungan-hitungan itu lagi, bukan angka, melainkan jeda-jeda yang dipadatkan. Dari sela tanah ada getar kecil. Ratri menutup mata. Ia mendengar bisikan yang kali ini jelas arahannya, bukan ke batas, melainkan ke dirinya. Seperti doa yang salah alamat, menemukan jalan pulang yang keliru. Bayu mundur satu langkah. "Tidak," katanya keras. Tekanan itu mengendur sesaat, lalu kembali. Bayu berbalik, berlari. Ratri mengikuti sampai jalan setapak. Jantungnya berkejaran. Di belakang mereka bau bunga kering menguat lalu memudar. Di rumah, Ratri menutup pintu, mengunci. Ibunya duduk di ruang tengah, memegang tasbih yang berhenti di tengah putaran. Doanya tadi berat, katanya pelan, seperti ditarik. Ratri duduk di hadapannya. Kalau ditarik balik, ibunya menatap Ratri lama. Ada yang harus membayar. Siapa? Ibunya memejamkan mata. Yang terlalu dekat. Malam itu Ratri bermimpi tanpa gambar, hanya rasa, seperti berdiri di tengah ruangan. Semua pintu terbuka dan angin memilih satu arah. Ketika ia terbangun, ada rasa asing di dadanya. Bukan takut, bukan marah, lebih seperti kepastian yang belum punya bentuk. Di batas desa sesuatu menunggu dengan sabar. Doa-doa yang dikirim berputar kembali dan mengetuk dari sisi yang tidak pernah diperiksa. Pagi datang dengan jeda yang aneh. Matahari naik, tapi desa bergerak lambat. Seolah semua orang menunggu aba-aba yang lupa diberikan. Di warung, bangku-bangku kosong lebih lama dari biasanya. Kopi dibiarkan mendingin. Orang-orang datang, duduk sebentar, lalu pergi tanpa membeli apapun. Nama Pak Joyo disebut pertama kali, bukan karena ia hilang. Ia masih ada, melainkan karena rumahnya tertutup rapat sejak subuh. Pintu terkunci dari dalam, pagar terikat kawat. Tidak ada asap dapur.
Ratri berdiri di seberang jalan bersama beberapa orang lain. Tidak ada yang berani mengetuk. Mungkin ke sawah, kata seseorang, suara yang tidak yakin. Yang lain mengangguk lalu mundur selangkah. Menjelang siang, kabar berubah bentuk. Pak Joyo ditemukan di lumbung, duduk bersandar pada karung padi. Matanya terbuka tapi tidak menatap. Tidak ada luka, tidak ada tanda apapun yang bisa ditunjuk. Padi di sekitarnya basah seperti disiram terlalu lama. Dia sering ke batas, bisik seseorang. Dia yang paling rajin, sahut yang lain. Kata paling melayang, mencari tempat jatuh. Ratri merasakan dingin di tengkuknya. Ia teringat daftar di bukunya, tanda-tanda kecil yang ia buat tanpa berani memberi nama. Siangnya Pak Lurah memanggil orang-orang yang kemarin hadir di balai. Ratri tidak dipanggil tapi ia datang. Duduk di luar, mendengar potongan suara. Nada yang biasanya tenang kini retak di ujung-ujungnya. Kita salah urut, kata Pak Lurah. Kita terlalu cepat. Dia bilang cukup. Suara lain menyela. Dia tidak pernah bilang cukup, balas Pak Lurah. Lebih keras dari yang ia inginkan. Sunyi menyusul. Ratri melihat Bayu berdiri di bawah pohon kecil, memandangi tanah. Wajahnya pucat. Ini dimulai, katanya ketika Ratri mendekat. Sudah dimulai sejak lama, jawab Ratri. Bayu menggeleng. Bukan ini. Yang ini berbeda. Sekarang yang diambil bukan dari luar. Ratri menelan ludah. Urutannya, yang paling dekat, yang paling yakin. Sore, Bu Raras dibawa ke rumah saudaranya. Ia tidak melawan, tidak bertanya. Tangannya dingin ketika Ratri membantu memakaikan selendang. Aku sudah berdoa, kata Bu Raras tiba-tiba. Kenapa masih begini? Ratri tidak menjawab. Tidak ada jawaban yang tidak terdengar seperti kebohongan. Malam turun cepat. Lampu-lampu dipadamkan lebih awal. Dari arah batas, bau tanah basah datang tanpa angin. Ratri duduk di kamar. Buku catatan terbuka di pangkuannya. Ia menambahkan satu tanda di samping nama Pak Joyo. Tanda yang berbeda lagi. Tangannya berhenti. Ia menyadari daftar itu kini punya pola yang tak bisa ia abaikan. Di luar, langkah-langkah terdengar. Bukan satu, bukan dua. Ada desakan tertahan seperti orang yang berunding sambil berjalan. Ratri mengintip dari jendela. Bayu berdiri di bawah memberi isyarat cepat. Jangan keluar. Dari arah balai suara tangis pecah. Nama Pak Lurah disebut lalu berhenti. Ratri menutup jendela, dadanya berdenyut. Ia teringat kalimat ayahnya tentang menjaga agar tidak lebih banyak yang hilang. Ia bertanya-tanya siapa yang masuk hitungan lebih banyak. Menjelang tengah malam, suara air disiram terdengar lama, sangat lama. Ratri merasakan getaran halus di lantai. Ia berdiri, menahan napas. Di kepalanya, hitungan itu muncul lagi. Bukan angka, melainkan jarak antara satu kesalahan dan kesalahan berikutnya. Pagi berikutnya, rumah Pak Lurah kosong dan pintu dalam keadaan terbuka. Tasbih tertinggal di meja, berhenti di tengah putaran. Tidak ada kabar kemana ia pergi. Orang-orang berkumpul, menatap tanpa berani masuk. Seorang lelaki tua berbisik, yang diminta bukan lagi kita memberi. Ratri berdiri di pinggir kerumunan, menyadari sesuatu yang membuat lututnya lemas. Yang dimangsa lebih dulu adalah mereka yang percaya bisa mengatur hitungan. Dan hitungan itu belum selesai. Di batas desa, akar-akar pohon keluar lebih jauh. Tanah di sekitarnya rata kembali, seolah tidak pernah terganggu. Sesuatu sedang menyusun urutan berikutnya. Pelan, teliti.
Dan kali ini Ratri merasakan tatapannya singgah padanya lebih lama dari sebelumnya. Tidak ada pengumuman resmi tentang hilangnya Pak Lurah. Desa hanya bergerak dengan kebiasaan yang dipaksakan agar tampak normal. Pagi-pagi orang tetap menyapu halaman, anak-anak tetap berangkat sekolah, tetapi setiap sapu berhenti terlalu sering. Setiap langkah disertai tengok kiri kanan yang berlebihan, seolah ada sesuatu yang bisa muncul bila mereka lengah. Ratri bangun dengan rasa pahit di lidah. Buku catatannya tertutup, diselipkan di bawah bantal seperti benda terlarang. Ia tidak membukanya pagi itu. Ada perasaan tidak nyaman, tapi jelas bahwa daftar itu sudah bukan miliknya lagi. Polanya telah berdiri sendiri dan ia hanya penonton yang kebetulan masih bernapas. Di dapur, ibu menyiapkan air hangat. Tangannya gemetar saat menuang. "Kau jangan kemana-mana hari ini," katanya tanpa menoleh. "Kenapa?" tanya Ratri, meski ia tahu jawabannya. Ibu menghela napas panjang dan lelah. Karena doa-doa kita selama ini mungkin tidak pernah ke tempat yang benar. Kalimat itu terdengar seperti sisa percakapan yang tertinggal di udara. Ratri membawa cangkirnya keluar. Dari sana, pohon tua di batas desa tampak lebih dekat. Bukan secara jarak, melainkan cara ia hadir. Akar-akar yang kemarin masih malu-malu, kini menampakkan diri seperti jari-jari yang belajar meraba. Menjelang siang, Bayu datang. Wajahnya lebih tirus, matanya cekung. "Mereka berkumpul," katanya pelan. "Yang tersisa." "Untuk apa?" "Mencari cara berhenti," jawabnya, lalu menambahkan, "atau setidaknya mengubah urutan." Ratri tertawa singkat tanpa humor. "Kita masih bicara soal urutan." Bayu tidak tersinggung. "Kalau bukan urutan, ini akan jadi acak, dan yang acak lebih kejam." Mereka berjalan berdua, tidak sampai ke batas. Hanya cukup dekat untuk mencium bau tanah yang tidak wajar. Di sana beberapa orang berdiri membentuk setengah lingkaran. Tidak ada teriakan, tidak ada tuduhan. Yang ada hanya wajah-wajah yang menyimpan pengakuan setengah jadi. Bu Raras ada di sana. Rambutnya terikat rapi, tangannya memegang tasbih yang sama, tapi kini butirannya kusam. "Kita berdoa salah," katanya, menatap tanah. "Kita memanggil, bukan memohon." Seorang lelaki muda menyela, suaranya serak. "Kalau kita berhenti berdoa?" "Doa tidak berhenti hanya karena mulut diam," jawab Bularas. "Ia sudah menemukan alamat." Kata alamat membuat Ratri teringat makam kosong, nisan tanpa nama, tanah yang selalu lembab meski kemarau. Ia melangkah maju tanpa rencana, lalu terberhenti. Dadanya berdebar, bukan karena takut semata, melainkan karena ada keputusan kecil yang baru saja tumbuh. "Kita perlu mengembalikan," kata Ratri. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuat kepala menoleh. "Bukan menambah, bukan mengganti." "Dikembalikan kemana?" tanya seseorang. "Ke doa," jawab Ratri, yang tidak meminta apa-apa. Sunyi memanjang, beberapa orang menggeleng, yang lain memejamkan mata. Bayu menatap Ratri lama, seolah ingin memastikan ia tahu konsekuensinya. Sore merapat, tanpa kesepakatan resmi, mereka bergerak ke makam kosong, tidak membawa apapun selain tubuh dan niat yang rapuh. Ratri berlutut di tanah, ia merasakan dingin merambat ke telapak tangan. Ia tidak menghafal doa yang panjang, ia hanya mengucapkan satu kalimat lalu berhenti. Tidak ada permintaan, tidak ada janji. Tanah bergetar halus, akar-akar di kejauhan berdesis lalu diam. Bau tanah basah menipis seperti napas yang ditahan dan perlahan dilepas. Tidak ada cahaya, tidak ada suara besar,
hanya kesunyian yang berubah teksturnya. Malam datang, desa bertahan. Beberapa orang menangis bukan karena lega, melainkan karena menyadari harga yang sudah dibayar. Pak Lurah tidak kembali. Pak Joyo tetap menjadi nama yang dihindari. Ratri pulang dengan langkah ringan yang asing. Di kamarnya, ia membuka buku catatan untuk terakhir kali. Ia mencoret semua tanda, menyisakan halaman kosong, bukan sebagai penyangkalan, melainkan sebagai batas. Dari jendela, pohon tua tampak seperti biasa. Tidak lebih ramah, tidak lebih ganas, hanya ada. Ratri menutup tirai. Ia tahu tidak semua alamat bisa dihapus, tetapi setidaknya malam ini doa-doa menemukan jalan pulangnya sendiri, tanpa membawa pulang sesuatu yang seharusnya tinggal.